ada benda, tentu ada cara untuk membuatnya. Berarti kita bicara mengenai teknologi. Yang kedua, kalau ada benda, kita juga bisa bicara mengenai siapa yang membuat. Jadi kita bicara mengenai sosial, mengenai kelompok masyarakat pendukungnya. Kalau ada benda, kita juga bicara mengenai bahwa benda itu merupakan produk budaya. Berarti ada masyarakat berbudaya yang menghasilkan benda itu. Di yang lain lagi, kita juga bisa bicara mengenai bahan. Jadi kita bicara mengenai kearifan lokal, bahwa masyarakat itu juga mempunyai pengetahuan tentang lingkungan mereka. Dan ini perlu kita angkat. Jadi kalau kita bicara mengenai misalnya batuan candi atau batuan punden Belunda, kita tidak hanya bicara mengenai ukuran pundennya berapa, bahannya mungkin andesit atau bahan yang lain, lalu ada ukirannya. Nggak cukup dengan itu. Tapi kita bisa menyampaikan pada khalayak bahwa di balik itu semua ada informasi-informasi penting terkait dengan tidak hanya sekedar pengetahuan bagi kita, tapi juga kebanggaan kita. Bagaimana kita bisa menghargai leluhur kita. Leluhur kita punya teknologi yang mungkin kita sekarang bahkan nggak mampu melakukannya, teknologi itu. Kemudian tentang mereka mempunyai pengetahuan bagaimana memilih bahan yang baik. Lalu mereka juga punya pengetahuan bagaimana memilih tempat yang menurut mereka sangat cocok dengan pola pikir mereka. Atau bahkan mereka juga bisa memilih tempat yang bisa diperkirakan tahan lama, artinya ya tahan gempa, misalnya tahan bencana gitu ya. Itu pengetahuan yang kita tidak warisi sampai sekarang. Juga tentang kesenian. Pada punden Belunda candi itu ada relief, berarti ada seniman yang mengerjakan itu. Dan seniman ini juga tentu mereka punya keahlian tersendiri. Bisa karena seniman bekerja dengan tuntunan tertentu, atau karena dia bekerja dengan apa yang mereka pahami sendiri. Di balik itu berarti ada apa lagi? Ada religi, ada kepercayaan juga yang melekat pada masyarakat kita. Ini juga kemudian memperkuat posisi bahwa bangsa Indonesia dari zaman dahulu sudah sangat religius, sudah mengenal apa itu kekuasaan yang sangat besar yang membuat alam semesta ini ada. Orang zaman dahulu mempunyai dedikasi yang sangat tinggi untuk mendirikan bangunan bahkan pada posisi yang sangat ekstrim. Ini keunikan yang memang menonjol di Penanggungan, di samping posisinya yang seringkali pada bidang ekstrim, juga keunikan yang lain pada banyak pertemuan di Penanggungan adalah bentuknya yang hanya merupakan punden tanpa ada pagar keliling. Penanggungan sudah selayaknya kita sampaikan pada khalayak, penyebutannya lebih tepat sebagai kawasan cagar budaya Penanggungan, bukan lagi situs. Karena kalau situs menurut undang-undang adalah hanya satu lokasi saja. Mulai tahun 2012 kami dari tim ekspedisi Ubaya melakukan ekspedisi juga selama 3 tahun lebih di sini, dan dari sebagian besar apa yang didata dari masa Belanda itu bisa kita temukan kembali. Kemudian ada juga beberapa temuan baru yang belum pernah didata sebelumnya, sehingga sampai hari ini kita memang menemukan angka 134 terdiri atas punden dan gua. Kata pawitra sendiri oleh para pemerhati dan para sarjana juga kemudian dikaitkan dengan pengertian suci. Sebagai gunung suci, maka masyarakat Jawa kuno juga sudah memposisikan gunung ini benar-benar di gunung suci. Dan dengan kita melihat adanya banyak sekali peninggalan dari masa lalu yang berada pada hampir semua posisi atau wilayah di Gunung Penanggungan ini, menunjukkan bahwa memang orang zaman dahulu menempatkan gunung ini sebagai gunung suci. Bahkan secara pandang itu pun juga terus berjalan sampai paling tidak pada periode Majapahit akhir. Karena memang kalau kita melihat dari tinggalan yang ada di sini, banyak tinggalan itu yang
diberi angka tahun berasal dari masa Majapahit akhir. Hampir semua peninggalan itu tidak berpagar, sebagaimana candi-candi di tempat-tempat lain, khususnya di dataran rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan tempat yang ekstrim ini juga merupakan keunikan tersendiri. Yang ketiga, sejumlah arca yang ditemukan di Penanggungan menunjukkan perbedaan karena tidak mengacu kepada satu agama yang kita kenal pada Jawa kuno, baik Hindu ataupun Buddha. Jadi arca-arca itu bukanlah arca-arca dewa sebagaimana kita kenal pada agama Hindu atau agama Buddha. Ini yang menarik sekali. Yang berikutnya lagi juga bahwa relief yang ada di beberapa bangunan di Penanggungan berbeda dengan relief yang ada pada candi-candi yang lain. Beberapa memang memiliki alur cerita yang sama, misalnya seperti Arjuna Wiwaha, atau ada juga Arjuna Bertapa, kemudian Sri Tanjung, itu ada kesamaan dengan candi yang lain. Tetapi relief yang ada di Penanggungan ini memang spesial, jadi tidak mengikuti model-model relief yang ada di candi yang lain yang biasanya reliefnya bisa diambilkan dari epos besar Ramayana atau Mahabharata. Cerita karena Jawa itu tidak stabil, goncang gitu, dewa-dewa itu mengambil puncak dari Mahameru di Himalaya di bawah untuk menstabilkan tanah Jawa. Mulai awal kekuasaan Mataram kan awal di Jawa Tengah, kemudian berpindah ke Jawa Timur, itu sudah mulai dianggap gunung ini suci. Selain itu juga kerusakan yang terjadi juga cukup parah karena tidak terpelihara dengan baik. Karena biasanya orang juga salah persepsi, dianggap bahwa tempat-tempat seperti itu makam raja. Nah, makam raja itu apa sih? Biasanya ono emas-emasan, batu-batu mulia yang tinggal di situ, sehingga pengkerusakannya juga